hanya golongan agama Islam aku yang akan masuk surga. Sementara golongan agama Islam umat Nabi Muhammad lainnya itu semuanya masuk neraka. Mungkin agak kontroversial ya pertanyaan. I like controversial question. Tapi kan tadi Mbak Jia bilang agama itu diciptakan oleh manusia. Yes. Islam nyeritain siapa? Aku sendiri kan mencari Islam ya, mencari kebenaran dari Islam, mencari Tuhan itu yang kayak gimana gitu kan. Aku mencari Tuhanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Menjadi Wanita bersama aku Al, bersama aku Jia. Dan hari ini kita ada di episode yang spesial ya. Untuk khusus bulan Ramadan ini kita ingin membahas agama dari perspektif yang sedikit berbeda. Iya. Karena kita tahu ya agama itu adalah personal journey, jadi kita akan membahas personal journey kita masing-masing dan opini kita terhadap statement-statement akan agama dan wanita. Oke, dan disclaimer dulu, kita bukan expert ya, jadi mungkin pendapat atau opini kita itu ada mungkin argumen yang dapat didukung, tapi bisa jadi berbeda. Yes. Berbeda itu nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Yang penting tidak menyesatkan. Yes, betul. Semoga ya. Semoga ya. Oke, pertanyaan pertama. Yes. Apakah kamu percaya Tuhan? Oke, percaya atau enggak percaya. Tapi kenapa aku percaya, itu yang sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan gitu kan. Ibarat kata, kalau dianalogikan, Tuhan itu seperti listrik kali ya, kalau aku bisa bilang. Kita nggak bisa lihat wujudnya kayak gimana, tapi kita bisa lihat dampaknya untuk kita gitu. Bisa membuat kita punya lampu, bisa membuat kita punya AC gitu kan, yang mana itu ada powernya, betul kan. Dan kenapa aku bisa percaya sama Tuhan? Ya karena aku mencari gitu. Kalau Mbak Jia sendiri percaya nggak sama agama atau Tuhan? Tuhan. Aku dibilang percaya, sekarang percaya sih. Cuman aku percayanya in a unique way. Gak seperti mungkin pada orang-orang umumnya, kebanyakannya. Karena background aku sendiri itu unik menurut aku. Boleh cerita sedikit? Boleh dong. Boleh. Jadi aku terlahir dalam keluarga yang agama itu adalah sesuatu yang cukup strict, cukup harus ada, kayak rulesnya itu harus ada. Dan menurut aku agamanya, organisasi dari agama aku, agama Islam itu eksklusifnya aku diberi keyakinan bahwa hanya golongan agama Islam aku yang akan masuk surga. Sementara golongan agama Islam umat Nabi Muhammad lainnya itu semuanya masuk neraka. Nah, mulai dari situ tuh sebenarnya aku udah mulai meragukan nih konsep Tuhan gitu. Karena dari ajaran-ajaran itu. Karena aku sendiri percaya, aku diberi akal untuk berpikir. Yes. Jadi aku mulai mempertanyakan kenapa seperti itu. Padahal bukankah mereka juga orang baik? Bukankah mereka yang beragama Islam juga adalah orang-orang yang mungkin ibadahnya, yang mungkin berbuat baiknya jauh lebih banyak dibandingkan kita gitu loh. Kenapa mereka masuk neraka padahal mereka juga orang baik gitu. Dari situ aku nggak terima, dan di situ aku sempat kayak mempertanyakan konsep Tuhan gitu kan. Apakah memang iya Tuhan sejahat itu sampai dia hanya menerima yang menurut dia adalah golongan dia gitu loh, bukan dari baik atau buruknya orang tersebut gitu. Nah, sampai akhirnya aku ngerasa aku nggak cocok nih kayaknya di golongan Islam tersebut, dan akhirnya aku reset myself mulai dari nol lagi, dan aku akhirnya mencari Tuhanku sendiri. Dan kalau sekarang itu aku percaya ada Tuhan, aku percaya ada higher power yang menciptakan ini semua, yang mengkontrol ini semua. Cuma kalau ditanya apakah aku percaya agama Islam yang terbaik, itu different question lagi gitu. Itu mungkin pertanyaan selanjutnya kali ya. Sebenarnya kalau Mbak Jia tadi bilang bahwa sempat mempertanyakan gitu ya soal Tuhan, karena cuma dikasih tahu bahwa golongan kita doang nih yang masuk surga. Nah, kalau aku tuh lebih luasnya lagi gitu. Karena kan background orang tua aku kan papaku
Katolik, mamaku Islam gitu. Dan dari kecil pun aku nggak bener-bener yang dikasih pendidikan, oh kamu harus gini, kamu harus gitu. Jadi aku nggak bener-bener tahu nih sebenarnya agama yang benar itu yang mana gitu kan. Dan Tuhan aku tuh sebenarnya yang kayak gimana gitu. Karena kalau dari papaku ya memang ada wujudnya gitu, kita bisa lihat rupanya seperti apa gitu. Tapi kalau dari mama which is itu Islam, kita nggak pernah tahu kan gambaran Allah itu seperti apa gitu. Jadi itulah yang aku berusaha cari gitu. Dan ketika ada pertanyaan atau pernyataan bahwa cuma orang Islam yang bisa masuk surga, itu bener-bener buat aku bertanya-tanya gitu. Padahal kan orang lain yang baik juga banyak, dan itu bukan cuma orang Islam aja gitu. Dan I feel it's just not fair aja kalau cuma orang Islam yang boleh masuk surganya Allah gitu. Sebenarnya kan kurang lebih mirip banget ya case-nya kamu dan case-nya aku. Dan kalau kita tarik sebenarnya benang merahnya itu adalah karena kenapa bisa ada statement seperti itu, kenapa ada bisa statement seperti ini, karena ya statement itu dibuat oleh manusia. Agama itu yang aku percaya adalah sebuah kontrak atau sebuah rules yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur manusia ini gitu loh. Karena sebenarnya kan manusia ini kalau dilepas gitu aja tanpa ada peraturan, ini kita bisa jadi kayak binatang gitu kan. Benar. Kita do everything what we want, itu kita bisa lost control gitu kan. Betul. Nah, agama ini tuh mungkin sama kayak konsep government ya, yaitu social contract. Agama itu adalah guidance of life yang diciptakan oleh orang-orang gimana caranya kamu hidup dengan baik dan benar dengan value-value ini gitu. Karena kalau kita lihat memang agama itu semua ajarannya itu kan baik, menuju kebaikan. Nggak ada tuh aturan, nggak ada pernah aku baca di Al-Quran yang menyuruh kita untuk misalnya let's say membunuh gitu loh, tanpa di luar dari perang dan lain-lainnya kan. Nggak pernah ada kan, nggak pernah ada ajaran yang buruk gitu loh. Jadi sebenarnya agama itu ya itu adalah buatan manusia untuk gimana caranya kita hidup dengan baik gitu loh. Maka dari itu kalau ditanya agama mana sih yang benar, agama mana yang sebenarnya yang masuk surga sementara yang lainnya nggak masuk neraka, kita nggak bisa jawab. Itu hak Allah untuk menentukan. Hak Tuhan gitu loh. Karena aku percaya Tuhan itu satu, agamanya berbeda-beda. Agama mana yang akhirnya benar dan diterima oleh Tuhan, itu ya hak Tuhan. Let Tuhan yang decide. Mungkin agak kontroversial ya pertanyaan. I like controversial question. Tapi kan tadi Mbak Jia bilang agama itu diciptakan oleh manusia. Yes. Islam nyiptain siapa? Gak tahu. Ya yang pasti yang aku tahu manusia, karena gini, nggak mungkin kan Al-Quran itu turun dari langit. Pasti ada seseorang yang menulis itu gitu loh. Nah isinya itu kalau yang dibacakan di Al-Quran kan wahyu ya, diturunkan gitu loh. Itu ya mungkin aku bisa aja percaya, maksudnya aku bisalah percaya bahwa itu mungkin wahyu memang diturunkan oleh Allah dan diturunkan kepada nabi-nabi yang akhirnya nabi menulis gitu kan. Nah kalau ditanya pada akhirnya berarti Al-Quran itu diciptakan oleh Allah karena diturunkan, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi pada akhirnya menulis, yang menafsirkan itu kan manusia. Dan tafsiran manusia, pemahaman manusia itu menurut aku terbatas. Bisa beda. Betul. Bahkan Al-Quran sendiri yang menafsirkan kata per kata Al-Quran itu beda-beda. Pemahamannya itu juga beda-beda kan. Ada gitu. mazhab ya. Yes. Nah, karena sifatnya itu ciptaan manusia, maka bagiku ya itu aturan yang kita nggak bisa kayak 100% pelan mentah-mentah gitu loh. Itu aturan yang harus kita pelan-pelan, harus kita hati-hati, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau yang pemahaman aku ya gitu loh. Karena yang akhirnya bisa mengungkapkan itu benar atau tidak ya Allah nanti di akhir zaman kita. Tapi kan jadi agak sulit ya ketika golongannya semakin banyak dan penafsirannya juga semakin banyak. Akhirnya tuh lahir beberapa pemahaman baru yang mungkin kalau kita baca lagi di Al-Quran ya, bagi para yang benar-benar mengerti tentang Al-Quran ataupun mempelajari hadis, itu pasti agak bingung. Iya.
Makanya menurut aku agama dan ajarannya itu adalah personal journey. Kamu yang bisa memilih mana nih peraturan yang cocok dengan kebutuhan batin kamu. Karena misalnya sahabat Nabi A ngomong A, sahabat Nabi B ngomongnya B. Yes. Nah, yang mana nih yang cocok? Belum tentu A benar, belum tentu B salah. Bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Mana yang cocok buat kamu, itu kamu yang nentuin sendiri. Nah, sama itu kan agama Islam ya. Begitupun dengan agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan. Itu menurut aku nggak ada yang salah. Yes. Dan mau satu benar artinya yang lainnya salah, itu juga nggak benar gitu loh. Semuanya ada benarnya, semuanya mungkin bisa jadi salah juga gitu loh. Ya intinya semua agama kan mengajarkan soal kebaikan, gitu ya loh. Kan? Dan itu hak kamu untuk memilih mana yang cocok dengan kebutuhan batin kamu. Dan bukan hak kamu untuk ngejudge bahwa yang lainnya salah gitu loh. Bahwa yang lainnya masuk neraka. Enggak, itu bukan hak kamu. Itu hak Tuhan. Aku setuju banget poin itu sih. Oke, kita setuju bahwa Tuhan itu ada, kita setuju bahwa there is a higher power, kita setuju bahwa agama itu ada dan diciptakan untuk nge-guide manusia. Tapi bagi kamu sendiri, personally, practically, agama itu fungsinya apa buat kamu? Oke, sebelum aku ngejawab ke fungsinya, sebenarnya aku ada part yang sedikit masih setuju gak setuju. Apa tuh? Soal agama itu diciptakan oleh manusia. Oke. Karena gimana ya? Memang betul manusia punya peran dalam menulis dan menafsirkan. Tapi kalau menurut aku sebenarnya agama itu ya Tuhan, itu dari Tuhan gitu. Memang betul akhirnya bisa ditafsirkan dengan banyak hal dan menjadi banyak golongan, itu karena manusianya gitu. Ya emang ini sangat patut untuk diperdebatkan ya, karena cukup rumit gitu. Dan perlu kajian-kajian yang perlu mendalam nih, kayak kalaupun kita mau ngebahas itu gitu. Tapi balik lagi soal ke pertanyaan yang tadi Mbak Jia tanyain, menurut aku fungsi agama itu apa? It's a way of life kalau menurut aku. Karena aku sendiri kan mencari Islam ya, mencari kebenaran dari Islam, mencari Tuhan itu yang kayak gimana gitu kan. Aku mencari Tuhanku. Jadi ketika aku yang masih kecil bertanya-tanya, kenapa sih harus sholat gitu? Kenapa sih kita harus puasa? Kenapa ada makanan yang halal dan haram? Itu aku benar-benar cari tahu semuanya dari perspektif keilmuan gitu. Jadi aku cari tahu, jadi fungsi sholat untuk tubuh kita tuh apa. Dan ternyata benar, dia nggak cuma fungsinya cuma untuk ketenangan batin, tapi dia ada fungsi secara fisik juga, yang mana kita tuh ketika kita kena air wudhu tuh bisa efeknya apa ke tubuh kita. Kemudian ketika kita sholat itu ada gerakan-gerakan yang seperti yoga ya, yang itu bisa membantu tubuh kita untuk jadi lebih sehat. Kemudian soal disiplin waktu sih, itu yang aku benar-benar pelajari gitu, karena kita sholat harus on time, terus ada waktu-waktunya gitu, yang mana sebenarnya itu bagus untuk menjadi membuat kita menjadi disiplin gitu. Begitu pula dengan puasa dan lain-lain. Kalau menurut Mbak Jia sendiri, fungsi agama tuh gimana? Kalau sekarang ya, so far kalau aku jujur, agama bagiku itu masih kebutuhan spiritual. Adalah tempat aku mungkin mencari ketenangan ketika dunia ini sudah tidak bisa memberikan aku jawaban yang aku butuhkan. Maka aku akan lari ke agama, aku akan mencoba mencari jawaban, aku akan surrender myself kepada Allah itu melalui sholat gitu. Dan aku setuju sebenarnya sholat itu ada beberapa manfaatnya. Yang aku baca waktu itu adalah misalnya nih sholat gerakan sujud itu membantu untuk melancarkan peredaran darah ke otak, which is itu krusial kan, apalagi bagi kita yang bekerja 9 to 5 di depan laptop, di meja gitu loh. Kalau nggak ada gerakan itu kan sebenarnya bahaya buat tubuh ya. Dan ketika kita sholat, let's say zuhur dan asar dan lain-lain, itu kan ada short break di mana kita membantu tubuh kita untuk refreshing, untuk kayak sejenak lepas dari duniawi,
untuk berserah diri, meditasi, let's say, mencurahkan unek-unek kepada Allah, dan itu gerakan-gerakan small yoga itu kan untuk membantu kita sehat gitu, reconnect gitu. Aku percaya, walaupun secara praktek aku tuh belum lancar, aku masih sholat ketika aku ngerasa butuh, bukan mengikuti peraturan gitu. Karena aku jujur tipikal tipikal yang kayak I do things when I need it because I know why gitu kan. Karena sebenarnya yang bahaya itu kan. Iya itu. Yang people do things karena rutinitas, karena disuruh misalnya orang tua atau misalnya disuruh sama society, tapi mereka sendiri nggak tahu why, kenapa mereka doing that gitu. The essence of doing something itu mereka nggak tahu, itu bahaya banget sih menurut aku. Kamu gimana? Ya, menurut aku itu memang agama itu harus diiringi dengan logika. Salah kalau orang berpikir bahwa itu tuh sesuatu yang bertentangan satu sama lain. Banyak kan orang yang berpikir bahwa nggak bisa, agama sama akal tuh nggak sama gitu, mau kayak gimana tuh nggak bisa, padahal dalam beragama kita harus berlogika, dan itu yang kebanyakan orang lupa gitu. Dan aku setuju poin dimana ketika kita hanya melakukan agama itu hanya sebagai rutinitas ya, seperti melakukan sholat misalnya hanya karena kita disuruh atau apa, kita nggak akan dapet esensinya. Iya. Dan itu jadi pointless aja gitu, nggak ada manfaatnya buat kita sama sekali kalau kita nggak tahu why-nya gitu. Kalau Mbak Jia sendiri, dalam kondisi seperti apa Mbak Jia merasa butuh untuk sholat? Ketika aku, mungkin tadi udah kejawab dikit kali ya, ketika aku merasa dunia ini sudah tidak bisa memberikan aku jawaban yang aku butuhkan. Ketika aku sudah mencari, aku bertanya kepada orang tuaku, aku bertanya kepada para expert gitu, tapi aku merasa aku belum mendapatkan jawaban yang aku butuhkan. Let's say waktu itu ketika aku butuh menentukan atau make a important decision between A sama B. Aku udah mencari-cari, aku udah mencoba riset a lot of things, aku udah bertanya sana sini, tapi aku masih kayak hatiku belum yakin akan A dan B. Dan akhirnya aku sholat gitu loh. Karena itu saran yang diberikan orang tuaku, aku cobalah sholat gitu. Karena biasanya itu akan mempermudah hati kita untuk yakin akan satu pilihan. Dan ada kan sholatnya untuk menentukan istiqoroh gitu. Dan aku coba, kayak I have nothing to lose, ya udah kita coba kan, karena udah desperate banget nih gitu kan. Dunia sudah tidak bisa memberikan jawaban, akhirnya aku mencari jawaban melalui agama, dan akhirnya ketemu. Walaupun misalnya kalau dibilang secara realistis atau realitanya, apakah itu benar-benar jawaban yang terbaik? Ya itu case by case ya, tapi pada akhirnya aku tidak menyesali jawaban itu. Aku tidak menyesali pilihan itu. Gitu. Aku ketika aku ambil itu, aku yakin, dan sampai sekarang aku tidak menyesal. Gitu. Oke, jadi kan kalau Mbak Jia sendiri, Mbak mencoba nih mencari Tuhan versi Jia, agama yang menurut Mbak Jia juga tepat gitu kan. Dan apakah ketika nanti Mbak Jia punya anak, Mbak Jia akan berikan kebebasan yang mungkin sebelumnya orang tua Mbak Jia nggak kasih? That is a good question. Karena ini mungkin berkaitan dengan konsep Tuhan dan free will ya. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin Tuhan dan yang lain, itu sebenarnya people say that we don't have a free will gitu kan. Tapi aku percaya kita punya free will. Manusia itu punya hak untuk bebas memilih pilihannya, termasuk agama. Itu yang diajarkan oleh guru aku waktu S1 ya. Dan kalau ditanya apakah nanti kalau misalnya anak aku pengen memilih kebebasan untuk memilih agama, aku akan berikan. Tapi karena aku backgroundnya Islam, dan nanti mungkin aku akan raising my children dengan Islam way, maka pilihan pertama adalah Islam gitu kan. Tapi kalau in the way dia ternyata pengen belajar agama lain, ya aku persilahkan. Aku akan
memberikan ajaran-ajaran tentang agama lain under my supervision. Dan kalau misalnya setelah itu dia memilih agama lain, agak berat ya. Tapi mungkin aku akan tetap mencoba untuk mempertahankannya di Islam sih. Kalau aku karena aku akan memberikan kayak mungkin menceritakan konsekuensinya gitu, apa aja kalau misalnya dia akhirnya memilih agama yang berbeda. Misalnya dari keluarga besar kita mungkin ada yang sulit menerima, apakah kamu mau berhadapan dengan resiko itu atau tidak, dan apakah kamu mau bertanggung jawab akan resiko itu atau tidak gitu. Let's say misalnya mungkin bahkan suami aku nanti yang nggak bisa terima pilihan dia akan beda agama, dan apakah anak aku bisa bertanggung jawab dan mau, is it worth it to take the risk gitu, itu pilihan dia. Aku akan membebaskan dia. Itu sih kalau aku. Kalau kamu gimana? Tergantung usianya juga. Oh iya. Aku ngelihat kalau misalkan dia masih terlalu kecil, aku nggak akan membiarkan dia decide gitu. Tiba-tiba aku kayak masih kecil gitu kan. Aku mau ateis. Iya gitu misalkan. Pasti aku akan ajak ngobrol, aku akan berikan pemahaman gitu kan. Tantrum. Kita akan berikan pemahaman supaya dia juga bisa mencari Tuhan tapi tetap di jalan yang benar gitu. Dalam artian ya kalau bisa sih tetap di Islam ya di Islam. Tapi aku akan membebaskan kalau dia mau belajar agama yang lain karena menurut aku semua agama itu baik. Iya. Ya kan? Dan menurut aku ketika nanti dia sudah dewasa, dia bisa menentukan pilihan hidupnya dia sendiri, dia sudah bisa berdiri di atas kakinya dia sendiri. Oke, silahkan. Kamu mau belajar apa, kamu mau cari tahu apa, silahkan. Tapi balik lagi, pilihan itu banyak konsekuensinya. Gitu. Kalau lebih sama lah ya. Yeah. Let's say misalnya dia umurnya sudah cukup dewasa gitu kan, udah bisa mengambil keputusan sendiri, dan dia akhirnya minta izin nih ke kamu, aku mau menganut agama lain selain Islam gitu misalnya, kamu bakal kasih restu nggak? Kalau masalah restu atau enggak sih jelas berat buat aku, tapi aku akan membiarkan dia mengambil pilihannya dia sendiri setelah aku memberikan konsekuensinya ya tentunya, dan aku hanya bisa berdoa. Karena menurut aku nggak ada yang bisa mengubah manusia kecuali dirinya sendiri dan bantuan Tuhan. Gitu sih. Hidayah ya. Iya. Dan itu nggak bisa dipaksakan. Yes, setuju. Nah, sebenarnya itu agak relate sama aku sih, that question. Mungkin nggak tahu ya, mungkin ini bentuk balas dendam aku dari aku yang nggak diberikan kebebasan untuk memilih agama. Dulu waktu aku teenage banget, waktu aku masih rebel gitu sampai sekarang sih, aku punya pemikiran buat keluar dari agama Islam. Gitu, pengen cabut gitu kan. Karena itu terlalu dikekang di keluarga aku ya, dipaksakan, semuanya di fed gitu kan. Jadi akhirnya ngerasa terkekang, akhirnya nggak punya ruang bebas, nggak punya ruang gerak gitu. Akhirnya aku pengen ya udahlah cabut aja sekalian dari Islam gitu loh. Dan itu aku utarakan ke keluargaku. Waktu itu sih belum yang kayak keluar dari Islam ya, tapi keluar dari organisasi dulu. Step keluar dari organisasi, dan responnya ya seperti yang aku duga, perang dunia. Aku udah yang di tahap yang siap dicoret dari kakak gitu. Berat banget sih. Berat banget. Apalagi memang saat itu jujur juga keluarga aku masih close minded banget gitu. Tapi akhirnya pelan-pelan seiring dengan berjalannya waktu kita sama-sama belajar. Akhirnya kita sama-sama belajar untuk orang tuaku mentoleransi dan belajar akan perbedaan. Dan aku mencoba mencari titik tengahnya antara aku, kebutuhan spiritualku dengan permintaan dari orang tuaku gitu loh. Sampai akhirnya ya udah, sekarang kita sama-sama belajar. Orang tuaku belajar untuk mencoba meyakinkan aku stay di Islam, ya
aku masih stay di Islam dan aku mencoba mencari jalanku atau Tuhanku sendiri di sini gitu. Versinya aku, versi sesuai dengan kebutuhan aku. Dan so far it has been great sih. Orang tuaku yang sangat memfasilitasi sudah bisa sabar untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan aku. Termasuk ya kayak misalnya kenapa aku harus sholat, kenapa aku harus puasa, kenapa aku harus ini dan itu. Sekarang orang tuaku bisa menjawab itu, dan itu yang akhirnya menjadi alasan aku kenapa aku stay di Islam. Apa pertanyaan yang paling kena banget dan jawaban apa yang bener-bener kayak wah iya aku harus stay di Islam? Ingat nggak kira-kira? Itu lebih kepada karena konsekuensi sih. Kayak makanya tadi kan sebenarnya konsekuensi itu sangat menentukan agama kalau menurut aku ya. Apakah aku willing to risk to lose my family over religion? Aku nggak mau. I don't wanna lose my parents, I don't wanna lose my family. Bukan cuman ya, tapi karena aku akhirnya memilih untuk mengambil agama lain gitu. Boleh di-disclose nggak agamanya apa yang waktu itu sempat kayak nggak ketemu juga? Bukan agama, ateis. Memilih untuk tidak beragama sekali. Ateis ya namanya? Apa agnostik ya? Agnostik ya, yang percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Agnostik ya? Iya, betul. Aku sempat ada fase di mana Gia is being agnostic. Yes, gitu. Karena overwhelmed ya. You believe bahwa semua agama itu baik, tapi nggak tahu nih akhirnya mau akhirnya join agama yang mana. Saking banyaknya nih pilihan gitu loh, dan you believe that semua agama itu baik. Akhirnya jadi overwhelmed, bingung mau pilih yang mana. Walaupun ada Islam yang harusnya menjadi pilihan tersafe-nya aku, paling safe dan paling gampang gitu loh. Tapi I was fed up saat itu gitu loh. Aku overwhelmed juga sama Islam. Akhirnya ya udah saat itu mungkin aku memilih mungkin lebih baik aku agnostik, tidak punya agama sama sekali gitu loh. Sembari aku mencari agama mana yang paling benar buat aku gitu. Itu sih. Tapi sebenarnya itu yang paling bagus nggak sih? Maksudnya dalam artian kita tuh nggak cuma believe aja, tapi kita ketemu alasannya bener-bener kenapa kita harus percaya ini dan kenapa enggak yang lain gitu kan. Kalau di case aku ya itu karena aku nggak mau lose my family, dan akhirnya aku saat itu ya mungkin itu menjadi personal reasonnya aku, ya udah aku stay di Islam demi orang tuaku. Tapi sembari aku pelan-pelan mencari kenapa nih aku butuh Islam, dan pelan-pelan akhirnya ketemu kayak misalnya yang tadi sholat gitu loh. Ketika aku bener-bener buntu banget, gak ada nih yang bisa ngasih aku jawaban, aku sholat gitu loh. Dan ya aku juga setuju yang sholat adalah juga sebenarnya gerakannya meditasi, yoga dan lain-lain. Itu juga setuju. Apalagi yang puasa ya sekarang, aku setuju banget bahwa memang puasa itu mengajarkan kita kesabaran yang aku lacking banget gitu. Sabar akan kebutuhan, mengontrol emosi maupun kebutuhan makan dan lain-lain gitu. Itu ajaran yang baik, dan ya udah aku merasa mungkin memang baiknya aku stay di Islam gitu. Berarti sebenarnya kesimpulannya agama ataupun Tuhan itu sangat personal ya bagi masing-masing orang, dan juga orang juga sangat berbeda-beda gitu kan. Dan semua agama itu mengajarkan kebaikan. Kita mau pilih kebaikan mana dengan cara apa? Iya. Benar nggak? Kalau dari Mbak gimana? Aku juga setuju sih sebenarnya, dan kita sebagai manusia itu punya keterbatasan ya. Kita dan you cannot, atau kamu nggak punya hak untuk ngejudge story atau journey agama masing-masing orang, karena itu beda-beda dan semuanya baik menuju kebaikan, kan menjadi versi yang lebih baik melalui agama itu bagus. Yes, benar. Satu-satunya yang bisa menghak apakah kamu baik atau tidak itu ya Tuhan. Ya, cuma Tuhan. So don't judge. Jangan judge kamu nggak pakai hijab, nggak baik, nggak Islam. Oke, thank you so much buat teman-teman Jadi Wanita yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you in the next episode. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.